Oke, Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini kita bakal tutor hari ini. Itu ada aturan. Pertama, jangan potong penjelasanku kalau lagi jelasin. Terus nanti kan aku suruh praktek. Nah, itu nanti kalau kalian error atau ada masalah, jangan dulu ditanyain sampai aku nyuruh nanya gitu. Oke, Vi. Bentar. Share screen. Ini udah kelihatan belum? Udah. Ini bentar. Bentar. Ini aku share screen ulang. Ini udah kelihatan kan? Udah, Vi. Nah, jadi aku ini dulu jelasin dulu. Bentar. Bentar. Sorry. Nah, aku jelasin dulu. Jadi Visual Basic itu yang bakal kita gunain itu ada 3 jenis perintah. Sebenarnya banyak perintahnya. Tapi itu yang kita pakai itu ada 3. Yang pertama itu urutan, pilihan, dan pengulangan. 3 itu. Kalau kalian baca di PPT itu sebenarnya udah dijelasin. Tapi emang susah pahami kalau cuma di PPT. Nah, yang pertama itu ada sequence atau urutan. Nah, urutan itu maksudnya kita itu ngerjain perintah bertahap. Nah, misal perintahnya itu ABC. Nah, untuk dari A ke C itu kita harus lewat B, nggak bisa loncat. Itu kalau urutan. Nah, terus ada yang selection. Selection ini kayak pemilihan gitu. Misal contohnya ya. Nah, ini jika saya minum, maka saya makan. Jika tidak, saya tidak makan. Nah, akhir ini artinya perintah ini kita akhiri gitu. Ini kalau kita terapin di PB Visual Basic itu, jika ini itu jadi if, maka itu jadi then, dan jika tidak itu else, terus akhiri itu and if. Nanti yang if, then, else, and if ini bakal jadi biru. Itu artinya itu tuh bahasa yang dikenali oleh PB6 gitu. Jadi kalau nggak berubah jadi biru itu ada yang salah. Terus yang saya minum, saya makan, saya tidak makan ini itu tuh fungsinya gitu, perintah yang mau kita masukin. Sedangkan if, then, else, and if ini tuh bahasa yang dikenali gitu. Nah, untuk selection itu sendiri, else ini bisa tidak kita gunain atau bisa kita gunain juga goto. Goto itu kayak meloncat gitu. Loncat. Misal kita di akhir kan end sub. Misal kita kasih nomor end sub itu sebelum end sub itu kan 12. 12 misalkan. Terus pas di atas itu kita sesudah else ini kita goto 12. Goto 12. 12 kan. Itu artinya kalau if ini memenuhi, misal saya minum, berarti dia goto ke 12, goto ke akhir itu langsung selesai. Gitu kira-kira. Itu yang jenis perintah selection. Terus yang iteration. Iteration itu pengulangan. Nah, pengulangan itu maksudnya gimana? Misal kita punya perintah kan.
perintah. Terus kita itu ingin gunain perintah itu atau rumus lah ya, kita gunain rumus itu berkali-kali. Misal kita mau kita ditugaskan, misal kita hitung momen. Aku yakin kalian udah tahu semua kan rumus momen itu gimana. Tapi di situ kita disuruh ngitung momen sesuai dengan jumlah titik. Titiknya lebih dari 1. Artinya kita gunakan iterasi. Sebenarnya nggak pakai nggak apa-apa misal. Tapi kita harus tulis rumusnya itu 3 kali. Nah itu. Jadi agar rumusnya itu cuma ditulis sekali, kita pakai iterasi. Caranya gimana? Nah ini contohnya. O itu saya anggap 0. Ini kayak O itu 0 gitu. Terus untuk J sama dengan 1 sampai O itu saya 10 kan. Berarti untuk J sama dengan 1 sampai 10, saya keliling kampus. J, maksudnya J apa? J kan untuk putaran pertama itu J kan sama 1. Jadi saya keliling kampus 1. Ulangi lagi. J-nya bukan 1 lagi tapi jadi 2. Gitu loh. Sampai 10 kali sampai O. Paham kan? Itu sama kayak gini nih. Ini N sama dengan 1. Ini iya, I. Terus ini N. Tuh. Ini di matematika tahu kan ini sigma tuh gimana? Terus penerapannya ya tadi. Penerapannya itu di PB berarti ada bahasanya yang berubah jadi biru tadi. Untuk itu berubah jadi for sampai itu berubah jadi to, terus ulangi itu next J. Lihat nih, itu J-nya harus sama. Ini kalau for I, maka next I. Kalau for J, next J. Terus ini juga yang rumusnya itu kalian kasih juga sesuai sama for-nya itu. Nah, udah itu cuma 3 ini yang kita gunain itu semuanya. Jadi kalau kalian udah paham dasarnya itu tinggal kalian nyusun rumus ini. Rumus ini gimana itu. Itu sesuai logika kalian. Ini kalau langsung ke tugas. Tuh, aku udah singkatin seluruh tugas kita itu gimana langkah-langkahnya. Itu ada 9 menurut saya itu. Pertama kita deklarasi dulu data inputnya. Terus input data, print data. Print ini sebenarnya bukan langkah ya, tapi seluruh ini kan kita print semua, jadi ada semua di print ini. Terus yang keempat itu hitung sin cost dan sin p cost. Terus hitung reaksi peletakan, hitung gaya lintang, hitung gaya momen, hitung gaya normal. Terakhir itu cari gaya maksimum dan jarak. Nah, aku yakin itu kita semua itu udah paham kan gimana caranya nyari reaksi peletakan, nyari lintang, momen, normal. Kita itu udah tahu semua rumusnya di statika. Tapi yang bingung itu gimana masukin rumusnya itu ke bahasa yang dipahami oleh VB6. Nah, itu tantangannya. Itu sebenarnya. Nah, pertama kita langsung aja ke deklarasi. Oke. Ini kalau aku ganti ke sini, kelihatan nggak? Berubah nggak ini? Apa masih di PDF tadi? Masih di PDF. Oke, bentar. Share layar ya kayaknya ya. Biar berubah juga kan. Screen aja ya. Hah? Share yang di share itu layarnya. Screen-nya. Udah kan? Nah ini coba kalian ikutin. Buka VB. Nih. Kalian klik open. Nah, ini. Ya, aku nggak bakal jelasin ya ini semuanya apa. Di samping kiri, sampai kanan, atas kiri. Kalian baca aja panduan itu udah lengkap semuanya. Penjelasannya baca aja. Kalian atur sesuka kalian tapi gede lebih enak. Terus kalian di sini itu namanya properties itu banyak. Tapi kalian itu yang mau itu cuman comment button. Comment button itu kayak tombol gitu. Tombol terus kalian masukin rumusnya di sini. Soalnya pas kalian jalanin yaitu kalian klik tombol ini gitu. Kalian nggak klik di sini kan? Kalian klik sini. Jadi rumusnya itu kalian masukin di tombol. Cara masuk ke rumus itu kalian kedua kali di tombolnya nih, komen 1. Gitu. Ini kalau kalian mau ubah nama bisa di sebelah kanan ini. Caranya tuh baca aja di panduan. Nah gini ya, kalian gedein itu. Kalau kalian keluar, klik sini. Nah, klik 2 lagi. Tuh. Nah sebelum ke sini kita lihat lagi langkahnya tadi. Ngelek, Vi. Nge-lag. Iya, layarnya. Sama lah kayak Pak Bentar. Windows kemarin.
Ini udah PPT belum? Udah. Ini udah kok. Pertama itu deklarasi data kan, deklarasi data. VB6 tadi. Deklarasi itu kalian tuh bisa ke deklarasi ke paling atas ini kan kelihatan kan ini kursornya. Ke paling atas. Klik enter. Nah, ini udah berubah. Ini deklarasi kelihatan. Kalau kalian kembali ke sini itu komen 1 klik. Ke sini deklarasi. Nah, di sini kalian mau masukin. Atau kalau kalian nggak mau kayak gitu, kalian klik sini. Kalian pilih general. Tuh. Deklarasi itu apa? Nah, nih. Deklarasi itu mengenalkan ke program apa aja jenis variabel yang ingin kita gunakan. Itu ada di paling atas tadi kan. Nah, penerapannya itu gimana? Pertama kalian itu ketik dim itu artinya dimensi. Terus kalian masukin variabel yang pengen kalian gunain. L, B, PJ, sudut I, A single. Nah, A single ini apa? A single itu jenis variabel. Itu sebenarnya banyak kan, tapi yang aku gunain cuma 3 ini. Single, double, integer. Integer itu kayak apa? Kayak cuman teks bisa kalian jadiin integer. Kalau angka 1 2 3 bisa gitu. Kalau untuk single itu angka pecahan yang lebih teliti dari integer. Bisa 1,0123 lah gitu. Kalau double itu yang 2 kali lebih teliti dari single. Misal 0,1234568 gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini input datanya itu ada L, N, Q, PJ, AJ, miring J. L itu ini preference ya, terserah kalian namanya apa. L itu panjang balok. N itu jumlah beban terpusat. Kalau aku. Q itu besar beban merata. PJ itu adalah besarnya beban terpusat. AJ itu jarak beban terpusat dari titik A miring J itu ada sudut beban terpusatnya gitu. Sebelum kita input, kita buat dulu notepad-nya. Kita klik sini, kita cari notepad. Nah, ada kan? Sini. Oke. Klik sini aja ya. Nah, kita sesuaiin bentuknya. Pertama kan L, kalian ketik L sesuka kalian. Kalau kalian mau L-nya itu 10 meter, kalian ketik 10. Kalian ketik enter, N-nya berapa bebannya, misal aku mau 3, kalian ketik 3. Terus Q-nya kalian mau berapa, kalau aku mau 10. Terus, nah lihat ini PJ, AJ miring ini kan beban terpusat, sedangkan jumlah beban terpusat N-nya itu 3. Berarti kalian mau 3 pasang PJ, AJ, dan sudutnya itu. Misal saya pengen 20, jaraknya 1 meter dari titik A, sudutnya 45. Ini terserah kalian masukinnya, nggak usah sama. Ini misal 40, jaraknya 5 biar di tengah. Ini 60. Terus yang ini 75. 7. Ini misal 20 lagi. Ini 9. V masih nggak ngerti V yang masuknya ini V. Yang dari 4 itu. 4J sama dengan 1. Ntar, jangan potong aku ya. Asia. Aku tadi kamu belum masuk kan? Ada aturan di sini. Kalau aku lagi jelasin jangan dipotong. Kalau kamu ada yang bingung nanti aku kasih waktu buat bertanya. Oke? Ampun. Biar kita efektif di sini ya. Oke. Nah, ini terserah kalian mau masukinnya. Tahu kan cara bikin ini? Nah, ini kalian ikutin aja, jangan duluan gitu. Dan notepad ini udah ya, kalian save, control save. Nah, kalian save-nya itu bintangnya kalian buang. Text-nya biarin. Kalian nama misal tutor 3. Itu di D aku nyimpannya save. Terus buka di sini. Nah, cara input datanya itu kalian ketik open, terus file location-nya dikasih tanda petik dulu. For input as tagar 1. Tagarnya ini bisa kalian terserah. Tagar 2, tagar 3, tagar 4. Asalkan inputnya ini kalian samain juga. Gitu.
Nah, kita lihat ini tadi tutor 3 ini. Kalau kalian mau file location-nya kalian ketik sini, klik sini. Itu di day. Berarti tinggal day ini terus namanya txt. Itu ya. Ini aku copy aja ini. Ini coba kalian ikutin. Aku belum masuk channel, Vi. Nggak bisa lihat chat. Serius. Ada nggak? Nggak ada sini tombol chatnya, Vi. Masukin dulu berarti. Channelnya gimana Sama, masukin? Vi. Tapi belum Mas. masuk channel aku. Masukin siapa tadi yang punya Oh channel? iya, aku masukin. Tolong ya, Sabet. Udah kan? Nah, kalian copy ini, copy aja tadi yang di komen. Copy biar cepat. Kalian klik sini. Kan masukin sini. Kan paste. Oke. Saya kalian nggak mau gini, kalau mau kalian karapin nggak apa-apa. Udah kan? Nah, kalau udah gini itu kalian deklarasi. Kalian cek nih, ini udah berubah biru atau gimana? Kalau nggak berubah berarti ada yang salah tadi kopinya. Kalian deklarasi dulu. Tadi caranya lihat inputnya apa, ada L, N, key, PC, AC, miring J. Kalian ketik L, spasi N, key, P, P100. Kenapa ya P100? Ntar aku jelasin. A, 100, terus koma lagi, miring, 100. Pas, single aja, single, enter. Terusnya udah gini ya kan. Ini kok PJ-nya jadi P100. Itu artinya itu batasan. Jadi jumlah PJ ini maksimal cuma 100. Kan PJ itu artinya P1, P2, P3. Tuh. Terus ini kita baru nerapin iterasi untuk pertama kali kan. Itu untuk perintah print. Nah, ingat kan tadi iterasi itu digunain ketika kita itu mau ngegunain suatu perintah secara berkali-kali. PJ itu jumlahnya N. 3 buah kan tadi sesuai di notepad. 3. Nah, berarti ini dari J sama dengan 1 tuh N, inputnya P1 dulu. P1, A1, miring 1, terus ngulang sampai 3 kali. N-nya kan 3 gitu. Terus, ini karena masih copy, jangan lupa kalian ubah namanya sesuai dengan lokasinya tadi. Aku nyimpannya di D, jadi gampang tuh. Kalian cuma tinggal ubah. Tutor 3. Tuh. Kalian resep dulu di PB6. Jangan dulu deh. Nah, udah. Oke. Batas sini ada yang kesusahan belum? Nggak ada. Nggak ada. Mau tanya Pi, tadi yang miring itu apa ya? Miring itu sudutnya. Tuh, kalian bikinnya Oh, kayak begini. Samain kayak gini. Habis masukin L, N, key, terus kan PJ, kalian tap, terus masukin AJ-nya. AJ itu kan jarak. Terus tap lagi, masukin miring. Terus baru enter. Itu. Tuh, udah. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, habis kita input data, itu print. Nah, kita itu sama Pak Windu nggak dijelasin cara print gimana. Nah, ini aku jelasin. Cara print itu artinya ini ya, menampilkan yang kita mau di formnya gitu. Cara printnya itu ketik dulu print. Lalu
spasi, lalu kalau kalian mau nampilkan kalimat, kalian kasih tanda petik dulu. Tuh. Habis itu, kalau kalian mau ngasih yang beda, misal variabel itu kayak ln key, itu jangan dikasih tanda petik. Kalau dikasih tanda petik yang di print itu bukan besar L-nya, tapi huruf L-nya nanti. Itu. Terus kalau kalian mau ngasih spasi, itu titik koma. Kalau kalian mau spasinya agak jauh, itu koma. Tuh ya. Ini aku praktekin. Habis input data kan kita print data. Print. Enter. Misal L dulu dah. Karena kita mau kalimat dulu. Ketik dulu. Misal. Panjang, balok. Ini kalimat kan. Masih kalimat kalian kasih sama dengan. Tutup petik. Panjang, balok sama dengan ini dianggap kalimat. Terus kalian mau kasih variabelnya L. Ingat tadi kalau variabel jangan dikasih tanda petik. Tapi kalian spasi dulu. Titik koma L itu. Enter. Nah, kalian coba ini, klik start comment. Nah. Oh iya, ini ubah ini kan ini J ya. Alah. Ini J. Tadi ini lupa saya ubah. Ini ubah J jangan I. Nah, ulang lagi. Klik start comment. Nah, panjang balok sama dengan 10. Udah bisa kan ngeprint. Kalian print lagi tuh tanpa N tadi. Ini kalian ikutin aja. Ini terserah kalian. Kalau kata-katanya itu kalian bedain aja gitu biar bervariasi. Terserah kalian. Nah, terus print ini bisa kita kombinasikan dengan iterasi juga. Tahu kan iterasi tadi apa? Karena PJ ini lebih dari satu, printnya juga lebih dari satu dong. Jadi kita gunain tuh yang fungsi ini. Jadi kita copy aja biar nggak lama gitu kan. Copy, paste. Nah, ini inputnya ini kalian ganti. Ini kan perintahnya kalian ganti. Perintahnya jadi print. Print misal untuk PJ. Print PJ kan besar beban terpusat. Sama dengan titik 2. Nah, kalian spasi titik 2. Terus variabelnya itu PJ. Ini. Kalian enter. Terus kalian kalau mau ketik, mau copy. Paste. Ini kalian ubah. Ini AJ itu kan jarak beban pusat ke A. Itu AJ. Sudut beban pusat miring J. Nah gini kira-kira. Kalau udah kalian coba. Nah harusnya gini. Ini kan nggak rapi tuh, nggak rapi. Kalian kalau ngerapiinnya ya pikir sendiri caranya gimana. Oke. Oh ya, untuk ngasih jarak itu kalian bisa kasih print kosong. Coba. Nah, ini kan ke jarak gitu. Nah, gitu kira-kira. Ini bisa kalian gabungin. Misal ini kan ini ngulang-ngulang itu kan 1 2 3 gitu kan. Kalau kalian mau ini cuma satu baris gitu. Kalian berarti printnya cuma sekali. Nah, gini. Tapi ini kasih spasi dulu. Tuh ya. Coba. Nah, ini. Ini juga untuk menghemat tempat gitu. Spasi titik koma kan. Nah, ini kan lebih enak nih lihat. Nah, ini. Oke. Itu kira-kira. Print itu juga bisa pakai selection tadi untuk beberapa kasus.
Udah ya, ini ada yang kesulitan nggak sampai sini? Nggak kan? Ini aku copy dah. Kalau ada yang... Udah. Udah ya. Langkah selanjutnya itu kita ke hitung sin, cos, dan p sin, p cos. Langsung kan, karena udah tahu kan cara ngeprint, udah tahu, deklarasi udah tahu tadi. Deklarasi bukan hanya untuk input ya, buat rumus ini kalian deklarasikan juga untuk variabel yang dicari. Nah, untuk ngitung sin cos itu kita pakai Deret Taylor. Nggak tahu Deret Taylor apa. Ikutin aja. Ini rumusnya. Sin X sama dengan gini, cos X itu sama dengan gini. X ini dalam radian gitu. Terus ini rumusnya kayak gini. Tapi kok jadi gini? Bingung kan ngapa jadi gini? Itu karena kita rumus ini mau kita masukin ke PB6. PB6 ini kalau kita copy ini itu nggak bakal paham ini apa. Jadi itulah tantangannya, kita ngubah ini menjadi suatu perintah yang dipahami oleh PB6 itu. Tuh. Pertama, kita pikir dulu. Sin-nya kan sejumlah N. Kan beban terpusatnya N3. Berarti sudutnya itu ada 3. Berarti kita kan nggak satu kali. Artinya kalau lebih dari satu kali kita gunakan iterasi. Iterasi tadi yang for tadi. For next H gitu. Ini terserah kalian mau I, mau J, mau Z, mau O, terserah kalian. For H sama dengan 1 to N. Kenapa selalu dari 1? Ya karena sudutnya itu dari cuma 3, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini ingat tadi kataku, sin itu sudutnya kita ubah yang di sini. Pakai dari Taylor ini diubah ke apa? Radian. Kalau mau dirubah ke radian berarti dikalikan pi dibagi 180. Aku copy yang ini. Copy. Ini ikutin ya, jangan dulu kalian print segala macam, jangan dulu. Setelah ini. Nah, tuh ada aku ini. Kalian pasti di sini. Terus kan bingung, ini kan rumusnya ini gabung gitu. Kalian bisa pisahin dengan ngasih komen. Komen itu tanda petik 1. Misal ngitung sudut. Nah ini berubah jadi hijau, artinya ini cuma komen. Ini nggak ada hubungannya ke rumus-rumusnya. Itu. Nah, pi sama dengan 3,1415. Ini untuk pengenalan ke PB-nya bahwa pi ini. Terus karena kita mau ngubah sudut ini ke dalam radian, tapi sudutnya ada 3, maka kita pakai for H sama dengan sudut H sama dengan miring H. Miring H ini sudut tadi kan. Sudut H ini artinya yang udah kita ubah ke radian. Itu ya. Terus ini kita baru pakai fungsi if atau selection tadi. Karena kita perlu kontrol itu. Kalau kalian buka di buku panduan. Nah, tugasnya itu semua input positif. Nilai positif. Sudut kemiringan harus positif. Nah, itu. Berarti kalau sudut kurang dari 0 kan negatif. Nah, kalau negatif, oh ini salah bentar. Ini kontrol buat buat merubah ke radian. Nanti kontrol itu kalian bikin sendiri. Oke, ntar aja dah aku tunjukin. Buat dulu yang ini. And if ya. Ikuti dulu. Terus next H-nya mana? Next H-nya nanti terakhir. Nah, udah ini baru kita masuk ke rumus yang ini. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini yang aku katain tadi. Kok rumusnya jadi gini? Padahal gini.
Nah, kalau kalian itu bertanya-tanya kenapa rumusnya gini, coba kalian masukin sendiri. Ini, K sama dengan 1, kalian ganti nih. K-nya 1, ini 1. Terus kalian ganti lagi, kalian ulangi. Itu aku jamin hasilnya ntar jadi gini. Nah, makanya nyarinya ini yang susah. Kan copy aja. Copy. Kasih lagi. Tuh. Oke, kan sih kalian udah ini ya, udah selesai yang mesin. Jadi biar cepat. Udah kan? Udah. Ini coba udah kalian gini, kalian cek lagi apa yang kurang. Ini udah, and if-nya udah. If and if and if. Nah, yang belum ada ini for H, kalian ketik. Next H. Ini lihat, ini aku salah ketik kan. E-nya kapital sedangkan yang lain enggak. Itu nggak apa-apa, kalian enter. Nah, itu berubah otomatis. Pokoknya ini udah programnya itu tahu maksudnya itu gimana. Nah, ini aku jelasin dikit. Kita baru pakai Goto kan. Goto tadi kataku tadi meloncat. Goto 20. 20 itu apa? Yang 20 itu ini. Artinya setelah kita selesai sampai U sama dengan U tambah 2, kita itu Goto 20 balik lagi ke sini. Kita kerjain lagi ini, kita balik lagi ke sini. Sampai ABS-nya itu lebih dari ini. ABS itu apa? ABS itu nilai absolut dari K. Artinya kalau K ini nilainya K ini itu lebih dari ini, maka dia berhenti. And if. Itu loh. Terus P kos-kosan ini adalah gaya pusat dikalikan sudutnya tadi. Dikalikan kosnya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Vi mau tanya. Itu yang di atas yang if sudut H kurang dari 0 itu maksudnya gimana? Itunya, ubahnya. Hah? Maksudnya? Itu kenapa di 360 per 180 terus ditambah sudut H? Oh, yang ini. Mm-mm. Bentar. Ini sebenarnya aku juga kurang paham. Tapi aku lihat itu, aku kan lihatnya di sini. Di mana? Di PPT. Nah, terus ada Iya. kontrol kayak gini. Nah, aku cuma ikutin kontrolnya aja sih. Nah, tuh. Mungkin kalian mikir kan, oh ternyata ada syarat lain, misal. Ya kalian buat lagi di sini. Mungkin kalian di atas sini. Kalian if lagi. Apa tuh syaratnya? Kalian masukin sendiri, nggak apa-apa. Nggak usah sesuai sama sini. Terus mungkin kalian udah nemuin rumus yang beda. Maksud saya itu urutan rumusnya ini yang beda. Nah, nggak apa-apa. Itu kreasi kalian sendiri. Gitu. Tapi saya gini. Udah ya. Oke, sih. Nah, ini aku kasih note kan. Banyak cara nyusun ini banyak cara nyusunnya tuh. Dari penamaannya, misal SBY itu kalian ganti Jokowi atau kalian tulis SBY dulu baru Y, itu nggak apa-apa. Malah kalau kalian sesuaiin terus sama teman kalian itu malah bahaya, taulah load window gimana. Oke? Terus kalau kalian error, tiba-tiba error pas kalian nemuin rumus ini, itu jangan panik dulu. Kalian debug, terus kalian lihat yang di highlight apa, terus ya evaluasi lah. Itu nanti kalau kalian bisa, kalau error terus kalian nemuin solusinya itu paham, jadi lebih paham itu. Oke, selesai. Kita ke reaksi peletakan. Oh ya, ini nilai sin cos-nya ini bisa kalian print, bisa tidak. Soalnya di perintah di sini itu nggak ada disuruh menampilkan sudut kan, nggak ada. Yang ada itu sudut kemiringan, bukan besar sudut. Jadi sin ini mau kalian print mau tidak itu nggak apa-apa. Nah terus biar rapi kalian kasih komen. Menghitung reaksi perletakan. Oke, selesai. Nah, kalau ngitung, ntar.
kalau ngitung reaksi peletakan, kita itu udah paham semua kan caranya gimana. Ya tadi tantangannya ngubah rumusnya itu kita masukin ke PB6 itu gimana. Nah, kita tahu untuk hitung reaksi peletakan itu kan tergantung beban. Sedangkan bebannya itu, beban terpusat itu lebih dari 1. Jadi kita pakai iterasi. Nah, gitu. Nah, ini kenapa sih VA terpusat 0, PB terpusat 0, HA terpusat 0? Itu penjelasannya pas kalian masukin rumus ini. Nah, rumusnya itu kok gini, kok ada PA terpusat. Nah, ini untuk R sama dengan 1. Jadi ini kan putaran pertama. Putaran pertama PA terpusat itu belum ada. Kan gini, logikanya gini. Biar kalian paham. Gini, ini balok misal, ini gini. Ini roll. Bebannya ada 3 tadi kan. Ini VA misal. Ini karena kita ada bebannya 3, maka for R sama dengan 1 to N. Artinya dari beban 1 sampai beban ke N, 3. Rumusnya ini sebenarnya kan ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Ini rumusnya itu. Tapi kok ada VA? Karena kita ngitungnya itu berkali-kali, artinya itu kita harus ngitung itu per bagian. Misal, kalau kalian mau paham itu coba aja deh. Coba kalian plotin 0 ke sini. Kan jadinya rumusnya tinggal ini. Terus untuk ini pertama V1, VA terpusat yang pertama. Terus naik R yang kedua itu berarti P sinus 2, artinya beban yang ini. Beban yang ini dong. VA terpusatnya bukan lagi 0, tapi hasil perhitungan VA terpusat yang sebelumnya. Tuh ya. 3 kali, artinya ini semua udah terhitung. Tuh ya. Nah, terus selanjutnya ada beban merata. Beban merata ini kita hitung terpisah. Gini. VA total itu sama dengan VA terpusat yang udah kita jumlahin banyak 3 kali ditambah dengan rumus beban merata. Taulah rumus QL kuadrat dibagikan 2 dibagi L. Karena ini kan kita nyari VA dikalikan L. Ke kanan jadi bagi L. Kenapa dipisah? Karena ini susah kalau kita mau pisah gini beban meratanya. Jadi kita pisah perhitungan dari beban terpusat. Itulah. Kalau kalian nggak paham maksud aku tuh emang susah gitu. Biar kalian paham itu susah. Soalnya itu beda orang, beda juga hasil kerjaannya itu. Ini tergantung logika masing-masing yang membuat rumusnya itu loh. Tapi kalau kalian ingin berusaha memahami, kalian itu coba masukin maksudnya ini gimana. Pasti akhirnya itu jadi kayak rumus reaksi peletakan biasa. Tuh. Pasti lagi. Nih ya, kalian masukin itu ke dalam sini. Tuh. Oke. Ini ya. Cek lagi. Ada yang kurang nggak? Ngeceknya nih, misal ada if, itu harus ada and if. Kalau ada for, ada next R. Berapa itu? Ini udah lengkap. Nah, udah lengkap kan? Kalian coba kan? Nah, ini gimana? Jangan panik. Sub or function not defined. Karena tuh, wah ini kenapa ini nggak ada gitu. Kalian lihat, oh ternyata aku belum deklarasi. Tuh. Terus kalian lihat, sudut ini kan yang komanya banyak gitu kan. Kan hasil sudut ini kan. Ya, sudut tadi kan itu adalah radiannya, kan komanya banyak. Itu kalian buat double. Berarti kalian buka dim. Di sini deklarasi paling atas. Dim
sudut 100. 100 artinya batasan. As double. Enter gitu. Coba lagi. Ada lagi nih. Nah, ini ada lagi P kos-kosan. Kenapa ini? Oh, ternyata belum kita deklarasi. Jadi gitu, teman-teman. Error itu malah bagus. Kalian itu malah tahu yang mana yang salahnya. Tuh. Terus kita cek lagi. Yang mana lagi? Kos-kosan. Sudut udah. P sinusitis. Ya kan? Ini terserah. Namanya kalian itu terserah. Mau Jokowi kayak mau SBY terserah. Di situ ya kan. Terus cek lagi apalagi ini oke nggak apa-apa oke ini pes kokosan terus pes sinusitisnya ikutin ya. Untuk sekarang ikutin aja katanya ntar malah ketinggalan kalian. Nah udah semua. Terus kita cek lagi di sini. Ini ada nggak sih variabel yang belum kita deklarasi? Cek dulu yang variabel R kan yang maksudnya itu yang pakai iterasi. Ini udah. Ini beda ya, ini bukan P kosinus tapi kos-kosan. Memang harus sabar gitu, harus teliti gitu. Ini juga ini sinus sitis. Samain. Udah ya. Nah, sebenarnya kalian itu nggak harus ini loh. U K SBY terus mana lagi? VA terpusat, VA total itu bisa kalian deklarasi juga. Deklarasi deh. Bapak copy. Ya, ini udah K. Y. Udah. VA terpusat, VA total, HA. VA terpusat, VB terpusat, HA, VA total. Udah, kalau udah jangan kasih koma as double, as single lah ini. Enggak sih. Yang ini kan komanya banyak. Berarti ini bisa yang ini single. Ingat kan yang single itu kurang teliti. As single. Yang ini dim. Ini. Mari kita coba. Hanya sih bisa. Can async to array. Coba kita ini juga. Sebentar. Nah, saya bingung. Padahal kita ubah yang ini kan. Misal.
Kalian ikutin ya. Ini yang salah ya. Bentar. Ini harusnya nggak 100 itu. Salah ini, sorry. B, oh iya ini B udah belum kita belum kita kerjain. Oh iya sih, B-nya kan belum kita masukin loh, Mas. Bentar. Aku copy dari punyaku. B. Bukan ini. Ini dah. Nah, ini rumus B. Aku lupa tadi masukin rumus B. Masukin B. B aja. B. Masukin terus kalian masukin juga di deklarasi B 100 singkat. Bismillah. Nah, bisa kan? Waduh, kok HA-nya 0? Memang HA-nya 0 ya? Nggak mungkin dong HA-nya 0. Bentar. Bentar, ada yang salah nih. Aku copy yang salah. Bentar deh, ini aku ada yang salah. For H sama dengan 1 to N. H sama dengan miring H dibagi 1 bagi P. Oke.
Kayak gitu. Udah, bentar aku copy aja punya aku aja kok itu. Benar. Apa ya, salah. Bentar ya. Bentar. Cek. Nah, ini udah bener. Ini udah bener. Ini yang tadi. Ganti aja ya, ganti. Pakai yang ini. Pakai itu aja. Yang tadi nampaknya ada yang salah ketik atau gimana. Kalau kalian bisa cari sendiri tadi apa salahnya. Tapi sekarang biar cepet kita lanjut dulu. Tuh ya. Jadi udah paham kan? Kita kayak komen dulu. Oke. Selesai. Yuk kita hitung. Hitung dulu. Nah, ini reaksi peretakan udah dapat. Kita hitung lintang. Nah, hitung gaya lintang emang menurut saya itu paling rumit karena banyak syarat, gitu, banyak pakai if. Tapi tadi aku bilang kalau kalian pengen ngerti ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, itu kalian harus masukin semua ini, kalian coba-coba, itu kalian bakal paham. Tapi kalau kalian memang pengen benar-benar paham, kalian harus nemuin rumusnya itu sendiri. Itu makanya Pak Windu kemarin bilang kalau sama itu pas dia tahu ini nyontek atau enggak. Soalnya kalau emang bikin sendiri, tiap orang itu bakal beda. Entah itu katanya, entah itu urutannya itu bakal beda. Ini karena tadi error. Coba pakai yang ini aja. Oke, ini ya. Ini momen. Nah, ini yang lintang. Aku copy. Aku paste lagi. Oke. Nah, balik sini. Kalian paste. Gini ya. Nah, bentar. Oh iya, tadi ada yang mau ditanyain nggak yang batas ini? Sorry, tadi banyak yang error. Gimana? Ada yang mau tanya? Halo? Aku belum ada. Belum. Aku mau tanya Vi. Iya. Tadi Gimana? yang sinusitis sama kosan itu bisa diganti-ganti atau enggak? Apa Bisa. itu aturan? Bisa semua. Coba kamu ganti nanti ya. Kalau sekarang jangan dulu, ntar error malah sama kita. Ntar udah ini, coba kalian bereksperimen, kalian ganti semuanya.
Tapi ini variabel di rumusnya kalian ganti juga. Tuh. Kalau kalian error ya kayak aku tadi. Pusing kan? Tapi kalian cari terus. Emang lama bikin program itu. Tapi ketika kalian dapat solusinya ya kalian paham. Tuh. Oke. Itu ya. Terus yang tadi aku bilang kok rumusnya gini. Itu intinya kita ngerubah rumus yang biasa ke rumus yang dipahami PB6 itu pintar-pintar kita gitu mikirnya gimana sih ngubahnya gitu. Emang gitu. Susah kalau aku jelasin sampai kalian paham itu. Kalian harus cobain sendiri lah. Misal lintang 0 sama dengan RA. Kalian ganti nih. Lintang 0-nya ini. Kalian ganti ini jadi RA. Apa sih yang terjadi? Kalian ulangi sebanyak N. Ntar itu bakal balik ke rumus lintang yang biasa kita pakai di statika. Tuh. Ini nih cuma bentuk penulisan gimana caranya PB6 ini ngerti maksud yang kita mau itu rumus lintang itu gimana. Nah, ini makanya harus banyak berlatih. Ini misal lintang I, kenapa lintang 0 sama dengan RA? Lintang 0 ini saya anggap lintang paling kiri. Gini. Nah, gini. Disuruhnya kan cari per titik. Tadi kita bebannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kita itu kalau lintang itu harus nyarinya dari sini loh. Dari sini sampai sini. Berarti sebenarnya titik yang kita cari itu bukan 3. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya di sini dari E sama dengan 0 sampai N plus 1. Atau di sini tadi aku tulis. Nah, ini. Aku tulis I sama dengan 0 sama dengan N plus 1. I kan 0. N plus 1 kan N-nya tadi 3. Ditambah 1 berarti 4. Berarti ada 4 kali. Sesuai nggak? Nah, 1, 2, 3, 4. 5 deh. 0 kan masuk. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Nah, ini gimana sih aku bisa tahu dari 0 sampai N plus 1 itu hasil pemikiran diri sendiri gitu. Hasil logika itu ya kan. Aku nggak langsung berhasil. Nggak langsung berhasil gitu. Gagal dulu. Error dulu. Kok ini ujungnya bukan yang paling ujung ini. Mikir dulu. Terus sampai ketemu ini. Nah gitu. Kalau kalian mau paham ini gimana jadi gini, ya tadi aku bilang masukin aja ini. Kalian ikutin rumusnya ini. Ntar bakal jadi rumus lintang yang biasa kita gunain di statika. Tapi ini cuma anunya. Kalau kita pindahin ya jadi gini ke PB6-nya biar ngerti. Ini deh aku jelasin aja. Untuk E sama dengan 0. Nah, E sama dengan 0 itu kan cuma ada VA kan yang vertikal. Nah, makanya gaya lintang ke 0 itu VA. Maka pada E sama dengan 0 ini kan sequence ya pemilihan. Jika E sama dengan 0, maka gaya lintang ke 0 kan E-nya 0. Gaya lintang 0 yang ini VA. Berarti gaya lintang ke 0 itu sama dengan VA. Betul dong. Terus kita print. Kenapa printnya ke sini? Karena ini perulangan. Jadi printnya itu per bagian. Print besarnya gaya lintang di A0 meter sama dengan ini tadi cara print udah aku jelasin kan. Sama dengan round gaya lintang. Ini kenapa jadi round? Karena ini pembulatan. Kalau enggak nanti dia komanya itu banyak banget. Nah, kalian bulatin round, 4. 4 itu maksudnya angka di belakang koma. Itu. Oke. Paham kan? Itu E untuk sama dengan 0. Terus else itu artinya selain E sama 0 tadi loh. Kalau L selain lebih dari apa? E lebih dari 0 kan mulainya dari 1. Tapi kita nggak mau lebih dari ujung sini. Ntar lanjut terus. Jadi kita batasin lagi. If E lebih dari 0 atau E kurang dari N plus 1. Maka gaya lintang E sama dengan gaya lintang ke 0 ditambah dengan min Q dikalikan AE
dikurang AE min 1. Ini apa? Coba kalian pikir. Ini E lebih dari 0. Maka ganti. Gaya lintang pertama di sini. Apa sih rumusnya? Gaya lintang ke-1 ini V kan? Gaya lintang ke-0, ke-0 maksudnya. Ini VA total. Maka ini VA ditambah dengan ini. Min Q dikalikan A1. Harusnya kan ini dikalikan ke sini. Itu kan? Itu gaya lintang. Nah, min Q dikalikan AE dikurangkan dengan AE min 1. Artinya AE itu kan dari sebentar. Gaya lintang ke E. Betul kan? Jadi ini untuk yang pertama. Terus gaya lintang 0 tadi yang gaya lintang 0 yang terbaru sama dengan gaya lintang E yang ini. Gaya lintang kedua yang pertama itu sama dengan gaya lintang 0 tadi yang ini ditambah dengan minus P sinus E. Ini P sinus itu. Jadi nanti intinya bakal jadi kayak rumus statika biasa yang ini. Kalian coba-cobalah biar paham. Nah, terus abis ini kita ke kayak momen dulu. Ini terserah mau lintang dulu, momen dulu atau normal dulu. Terserah kalian. Oke, kita coba lagi. Lintang. Oh iya, ini belum kita deklarasi. Lintang I double, letaknya itu di double. Lintang 2I. Ini bukan spasi, ini ada apa? Garis bawah gitu. Nah, lintangnya udah nih. Lihat, udah memenuhi logika enggak? Pada titik 0, gaya lintangnya itu otomatis VA dong. RA. Pada titik 1, berarti dia udah dikurangi sama P1. Ya udah ngecil kan? Ngecil lagi. Sampai ke titik tengah-tengah, dia berubah tanda dari ini ke minus 17 karena gaya kebawahnya lebih besar. Minus. Terus sampai ke 82. Ini kenapa? Ini enggak 0. Kan harusnya dari kanan itu 0 kan? Terus ini kalau dari kiri 0. Nah itu kalau kalian pengen 0, berarti kalian harus bikin seleksi lagi atau if lagi. Gitu. Misal pada titik 0, maka if I sama dengan 0, dan print gaya lintang di titik 0 sama dengan berapa? 0. Maka yang muncul nanti ini 0. Ini 0 juga di bawah. Kan gitu kan? Gaya lintang itu kan ujungnya kan 0 semua kan? Nah gitu. Ini kira-kira. Ini kalian bingung kan? Ini 81, kok ini 82 kok nggak sama? Karena notepad kita tadi. Nah ini kan sudutnya beda toh. Walaupun ini sama, ini jaraknya sama. Tapi ini beda tuh. Ini 45, ini 50. Pasti ada yang beda dikit. Itu. Nah makanya kalau kalian pengen gampang, itu kalian samain semua. Misalnya ini 45. 45. Ctrl save dulu. Coba kalian tes. Tuh, sama kan? Nah, itu. Notepadnya mana? Nah, itu. Kalau kalian pengen lebih cepat koreksi pemeriksanya ya samain. Pasti ujungnya harus sama.
ujung ini sama ujung ini harus sama itu ya. Tapi kita jangan dulu ubah, ini jangan ikuti. Terus kita ke hitung lintang, habis lintang apa? Momen dulu, momen. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Ini tadi apa, kalau masih bingung, kalian coba-coba sendiri ini maksudnya gimana. Kalian coba masukin, ntar pasti kembalinya ke rumus statika yang biasa. Nah, hitung gaya momen sama kayak tadi, guys. Itu kan momennya dihitung per titik. 1, 2, 3 bebannya. Nah, gaya momennya itu berarti dari sini dong. Ada, makanya yang dari 0 sampai N+1. Nah, gitu kan. Terus, kalau kalian buka di buku panduan, bukan di buku panduan, di kuliah keberapa ya? Kalau nggak salah kuliah ke-4. Nah, ini kan ada momen. Aku tuh lihat dari sini. Perhitungan momen, dengerin ya biar kalian paham. Perhitungan momen pada potongan X dari tumpuan A. M totalnya 0. Nah, ini coba kalian masukin, kalian bakal paham. Oh, ini rumus momen biasa kalau kita masukin. Tapi anehnya, ini kita cuma nyari satu titik pada potongan X. Dia udah pakai iterasi. Buat nyari satu titik doang udah pakai iterasi. Padahal kita ya, tugasnya itu gaya pada setiap posisi gaya beban terpusat. Otomatis titiknya itu lebih dari 1. Untuk nyari ini, itu pakai iterasi. Iterasi ya. Nyari ini, nyari ini, nyari ini, nyari ini, nyari inilah. Pakai iterasi. Sedangkan buat nyari semua ini, pakai iterasi. Lah terus gimana? Caranya kita pakai iterasi di dalam iterasi. Itu. Ini. Untuk titik 0 ini, kita pakai iterasi. Ini. Selesai. Next. V. Kita print. Titik ke 0. Terus next F. Berarti titik kedua ini. Kita pakai lagi iterasi. Itu. Logikanya gitu. Itu ya. Terus untuk rumusnya, kenapa rumusnya kayak begini? Ya tadi kalian coba-coba sendiri aja masukin ini. Nanti bakal kembali lagi ke rumus momen biasa. Tapi 5 kali ngitung. Itu ya. Ini. Aku copy. Aman. Udah ya, ikutin. Nah, ini bisa kalian ubah. Momen ini namanya apa, ini namanya apa. Kalian bisa ubah, terserah kalian. Tapi yang jangan diubah itu urutan setelah ada for ini. Ini jangan diubah urutannya, ini jangan diubah urutannya. Tapi misal yang di sini, ini bisa kalian ubah urutannya. Di luar for ini, bisa kalian ubah urutannya biar tidak terlalu mencurigakan. Ini juga bisa kalian ubah urutannya. Print ini bisa kalian ubah urutannya. Itulah, ubah-ubah. Misal, ini lintang 0. Kalian tulis lintang pertama. Itu nggak apa-apa. Tapi asalkan ini kalian tulis juga. Ini tadi lintangnya ini kalian ubah. Bukan lintang 0 yang lintang I tadi. Itu ya. Kalian ubah lah. Sesuai. Kehendak. Bentar. Nah ini kan udah kan. For V. Oh iya tadi aku bilang kan. For di dalam for. Iterasi dalam iterasi. Agar VB-nya 6 itu nggak bingung. For ini untuk yang mana. Kita ganti variabelnya. Ini pakai for pertama. Yang untuk ngitung titiknya itu.
Kita pakai I. Terus kita nyari besarnya momennya itu sendiri di titik ke I itu pakai for V. For V. Tuh teman-teman. Ya, nah, makanya untuk mencari momen di satu titik itu kan guna iterasi, sedangkan kita lebih dari satu itu gunakan iterasi. Jadi kita iterasi dalam iterasi. Gitu. Nah, itu logika perintahnya. Nah, untuk kode-kodenya ini itu hasil pemikiran kalian sendiri. Itulah. Tapi kalian ubah ya ini momentum F ini kalian ubah lah, apa namanya terserah kalian. Tapi ubah, jangan nggak diubah. Mungkin bukan I, mungkin kalian tulis H atau kalian kasih Z, itu nggak apa-apa, ubah. Itu ini untuk momen F. Coba kita print. Nah ini kataku tadi, printnya letaknya di sini. Nah, jangan salah, jangan diletakin abis ini, tapi letakin abis neck V. Coba print. Ini salah, bukan yang ini. Nah yang ini. Berarti ada yang belum kita deklarasikan. Ini. Copy. Karena momen itu teliti, maka kita letakin di double. Ini ganti 100. Ada lagi jarak V, belum kita anuin. Masukin lagi. Tuh. Caranya gitu. Ini momentum 3 belum juga. Kita masukin lagi. Coba. Iya. Nah, kalau udah harusnya bisa. Nah, udah kan? Nah, ini kan nggak rapi ya, nggak rapi kan? Ini kok nyatu. Ya kita kasih print di sini. Di sebelum hitungan momen kita kasih print kosong gitu. Nanti dia bakal lebih enak dilihat. Nah, tuh ya, ini juga kalau kalian mau kasih cara kasih print kosong. Ini cara kita ngecek. Lihat, pasti di titik 0 dengan 10 momen itu besarannya 0. Betul nggak? Betul. Jadi ini udah benar. Itu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Aku mau tanya, Vi. Ya, tanya. Itu yang di perhitungan lintang ya. Ini kan ada M kecil dari titik A, itu M kecilnya apa ya? Hah? Yang mana? Yang di lintang ini loh. Terus? Ini yang apa namanya? Titik apa namanya? Kutip terus M dari titik A. M kecil ini yang di tengah. Oh, itu meter. Gini. Ini kan, nah, gaya lintang di titik 0 pada 0 meter dari titik A. Gaya lintang titik 1 pada 1 meter. Nah, ini titik 2 jaraknya 5 meter. Lihat di notepad tadi. Mana notepad tadi? Udah cek. Ini yang beban 1 kan, titik 1. Ini titik 1 kan, jaraknya 1 meter. Betul nggak? Nah, titik 1 pada 1 meter. Titik 2 pada 5 meter. Itu loh. Titik 4 emang nggak ada di notepad karena bebannya kan cuma batas di titik 3. Tapi perlu kita cek karena itu ya momen lintang itu dari ujung ke ujung. Tuh. Udah paham? Ya. Oke. Paham. Ini artinya meter ini. Kalau kalian nggak usah ya nggak usah, terserah kalian. Terserah kalian mau ngetik apa ini. Dari titik A, dari titik B. Terserah. Ini juga kata-katanya terserah kalian ini. Asalkan untuk kalimat itu kalian kasih tanda petik. Titik 2 spasi. Terus kalau variabel itu jangan kasih tanda petik. Coba kalau kasih aku tanda petik. Dia nanti pasti I yang ke print. Nah, titik I, lihat nih. Titik I kan. Nah,
Karena ini akan tanda petik. Kalau kalian nggak kasih, ya pasti jadi 0. Tuh. Nah, ini tadi kalian masih bingung kan kok rumusnya gini? Ya itu tadi kalian coba aja masukin ini. Kalian kerjain satu-satu, ulang lagi sampai ke N. Itu pasti bakal muncul ke rumus momen sebenarnya. Lanjut dihitung normal. Hitung normal. Nah ini ikut normal ini lumayan gampang lah, tahu lah kalian kan. Normal itu adalah lawannya dari horizontal. Horizontal tadi gini. Berarti kita cuma mau cari ini dulu yang pertama, ini dulu yang pertama, ini dulu yang pertama. Terus kasih minus nanti. Enggak. Ke normal. Ya minus ke kanan. Oke. Kayak normal paling gampang. Nah, ini kayak normal. Oke. Ini ya, printnya ini kalian ubah sesuai kehendak kalian. Misal nggak usah pakai titik I, nggak apa-apa, cuma jarak ini. Terserah. Kata-katanya kalian ganti, jangan sampai sama. Nanti spasi aja lah. Nah, itu kalian coba. Nah, terus rumusnya tadi. Coba sendiri ya kan. Coba. Lihat ini. Sebelum kita masuk ke rumusnya itu ada pengenalan dulu kan. Ini A0 sama dengan 0. Ini ada ini. Ini ada ini lagi. Nah, ini ada ini lagi. Itu ada polanya gitu. Ini juga ada ini kan. Ini akan awal. Baru kita masuk ke rumus. Itu soalnya biar rumusnya jalan. A0 sama dengan 0. A plus N plus 1 sama dengan L. Soalnya kan di input awal. Itu kan belum ada kan. Untuk A N plus 1 sama dengan berapa itu nggak ada. Kita cuma sampai N doang. 0 juga nggak ada. Soalnya J-nya sama dengan 1 di input. Jadi tiap kita mau ke rumus, ya kita masukin lagi. 0 sama dengan 0. N plus 1 sama dengan L. Normal sama dengan HA. Normal sama dengan HA itu maksudnya gini. Ini kan normal. Pada titik awal itu cuma ada HA. So enggak? Pada titik ini dia udah kurang ke sini. Pada titik ini udah kurang ke sini. Pada titik ini dia udah kurang ke sini. Artinya pada sini, pada titik 0 itu cuma HA doang gaya normalnya. Itu HA. Coba I sama dengan 0. If I kurang dari N plus 1. Maksudnya kan masuk ke 0 kan. Normal sama dengan normal satunya adalah HA ditambah P cosinus 0. P cosinus 0 kan nggak ada. Berarti ini 0 nih. Berarti normalnya adalah normal 1 sama dengan normal 1. Normal 2 itu sama normal. Ini kenapa kita ubah lagi normal 2i? Agar kita itu ngeprintnya bisa banyak gitu. Kalau kita print nih, kita print normal yang kita print bukan normal 2i, tapi kita printnya normal saja, itu cuma satu yang ke print. Makanya kita kasih keterangan normal 2i artinya normal ke 0 itu sama dengan normal. Normal ke 1 sama dengan normal gitu sampai printnya itu berkali-kali. Nah, udah selesai kita ini. Ini ya yang maksimum itu aku belum cari.
Sebenarnya udah, tapi kita lihat di bentar. Ini kan udah kita cari kan. Tapi kan gaya dalam itu ada negatif, ada positifnya. Nah, kita padahal maksimal itu kan nggak ngelihat tanda negatif positif. Jadi kita harus nyari suatu momen yang paling gede, entah itu negatif positif, nggak ngeliat tanda. Caranya gimana? Kalian cari sendiri. Oke. Kalian bisa lihat itu di kuliah ke 3 kalau nggak salah. Benar. Nah, ini. Ntar. Nah, ini. Ini kalian makanya itu pakai cara seperti ini. Tapi cuma gini, tapi itu harus nemuin dia tuh harus entah itu positif negatif, dia tetap paling besar gitu loh, paham kan? Kayak dimutlakin tuh ya kan. Kalau nggak salah pakai absolut, aku belum coba pakai absolut, tapi kayaknya pakai itu deh. Kalau kalian ini kasih absolut depan ini, kalian kasih absolut kayak di sinus, kalian pasangin absolut, ini absolut lagi. Kita coba nanti. Oke. Itu ya. Gimana? Udah dicoba? Oh iya, ini belum kalian masukin. Ini belum dimasukin ke double-nya. Ini udah panjang, kita bikin lagi, nggak apa-apa. Dim. Nih, 100. Double. Ya, ada yang error lagi nggak? Nah, udah kan? Gaya lintang udah, gaya momen udah, gaya normal juga udah. Gaya normal kok di sini nggak 0. Ya nggak 0 lah, karena kan paling kiri kan ada VA. Malah di situ yang paling gede. Dikurangi terus sama P cos-nya. P cos-nya dikurangi sampai paling ujung itu 0. Itu kira-kira. Dah, ada yang kendala nggak sampai di sini? Atau ada yang nggak ngerti sama sekali? Cek. Gimana? Oh, minta itu nih PDF boleh nggak, Pi? Boleh. Ntar. Ini ya, kalian coba, kalian lihat dulu rumus aku ini ada yang salah nggak? Siapa tahu aku salah. Nggak tahu juga. Tapi kalau udah saya cek itu, ini harusnya sih udah benar. Tapi nggak tahu, aku kan manusia juga. Mungkin ada yang salah, ini ada yang salah. Coba kalian cek lagi. Cara ngeceknya ya kalian masukin, kalian cobain. Ntar hasil akhirnya harusnya kayak rumus statika biasa. Tuh. Udah kirim belum? Betul. Sama. Mana? Ada yang mau tanya nggak? Nah, jadi yang ini kalian cari sendiri ya, yang maksimum. Ini gampang. Jaraknya itu gimana ya jarak? Jaraknya itu kayaknya pas setelah ini kalian print. Apa jarak sama dengan jarak sama dengan AI. Terus baru kali print jarak juga di situ. Itu kira-kira. Gimana? Ada yang mau tanya? Habis kalau kalian udah masukin kode, kalian bisa nih, kalian bisa kreasiin
Ya, misal belakangnya kayak mau warna apa, warna hijau apa. Terus tombolnya ini kalau mau ubah tombol kalian harus ganti stylenya dulu. Style ini kalian ganti ke graphical dulu. Terus kalian ganti itu mau warna apa sih, warna biru. Nah, ntar kayak gini. Nah, ini kan lebih keren gitu kan. Lebih tidak mencurigakan, menyontek dibandingkan gini semua apa polos semua warnanya, susunan kalimatnya juga kayak gini semua, kata-katanya kayak gini semua, ya udah itu gawat. Makanya kalian yang di sini tolong diubah ini kata-katanya. Ini juga bisa diubah, misal gaya momen dulu, gaya normal dulu, baru gaya rintangnya terserah. Tuh. Misal titik nolnya kalian nggak mau, ya udah jaraknya aja nggak apa-apa. Tuh. Oh iya, ini aku lupa. Hah? Itu bro, cara bikin komennya itu berwarna kayak mana ya? Gini bro, ntar. Kamu klik di sini, di komen. Kamu ganti style. Cari tulisan style di sini. Ini. Awalnya itu di standar. Kamu klik graphical. Terus kamu ubah di sini. Ya. Bisa belum? Oke bro, bisa bro. Ada ya. Nah, gitu. Misal ini. Aduh, ini tulisannya jelek kali. Kalian bisa ganti tulisannya. Tapi gantinya di form, bukan di komen kan. Jangan klik 2 kali ya, klik sekali aja. Nah, ini kan udah di form. Kalian ganti, nah ini, misal kalian mau ganti ini MV Bully apa MT Extra, oke. Lihat. Nah, astaga. Jangan yang ini, misal Myanmar. Ini. Nah, ini kan lebih keren kan. Nah, kalian ganti-ganti aja biar wah, Pak Window-nya itu nggak curiga. Oke, itu ya. Mana? Udah paham kan? Jadi tinggal satu lagi itu yang yang ini ya 10%. Kalau ini kalian udah benar, ini semua udah benar, dapat 90, lumayan. 10% ini gampang lah kalian kerjain. Kalian coba kan, boleh tanya aku nanti kalau kalian memang nggak bisa. Tapi ya usaha sendiri dulu lah. Ini caranya ini. Tapi pakai absolut nanti. Oke. Tuh. Oh iya, ini juga ada satu kurang lagi. Ini tadi kan kita buka file kan. Kita klik CLS. Habis open ini kita klik CLS. CLS itu agar apa? Nah, ini aku jelasin. Kalau kalian klik ini, terus klik command. Terus kalian klik lagi. File already open. N. Nah, biar dia nggak gitu, kalian klik CLS. Terus di sini kalian kasih close paling akhir, close gitu. Kenapa di close? Karena kan kita buka ini open inputnya. Terus kalian pasang lagi satu ini. Aku kasih warna merah. Nah, ini kalian masukin kodenya onload me ini artinya selesai. Coba komen terus kalian ini gitu. Itu ya. Ini namanya kalian ubah, misal captionnya apa? Saya pintar. Berubah ini juga. Jangan ini yang diubah. Kalau ini yang diubah nanti kacau. Kalau ini diubah maka kodenya tadi kalian pindahin juga. Captionnya yang diubah. Misal saya lulus Baskom. Tuh, gitu ya. Ini juga bisa kalian ganti fontnya atau jenis tulisannya gitu. Batas ini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita akhiri.
Ada? Ini udah semua. Yang ini yang awal tadi, yang pertama tadi ini salah kan? Error. Tapi kalian bisa cari solusi sendiri. Sini. Yang di awal tadi kan, yang aku kesulitan tadi bisa kalian cari sendiri. Tapi yang ini yang benar. Tuh. Oke. Gimana? Ada yang ditanyain? Kira-kira sih udah lumayan ada pandangan lah sih. Nanti coba dulu. Mantap. Tadi file udah masukin kan? Udah belum? Belum ya? Hah? Belum. Untung ngelek ini. Aku ngelek. Tadi nggak jalan. Udahlah, nanti kalian minta aja lah sama aku kirim di bawah. Udah ya? Gak ada lagi kan? Udah ada gambaran kan? Ingat jangan lupa diganti semua ini kalimatnya, terus C-nya kalian ganti, ini kalian ganti semua. Jangan sampai mencurigakan lah. Terus kalau kalian punya rumus sendiri untuk yang ini, nggak apa-apa, pakai rumus sendiri aja nggak apa-apa. Ini juga kalau kalian punya rumus sendiri nggak apa-apa. Ini kalian punya rumus ini nggak apa-apa. Tapi yang belum punya rumus tadi ya pakai ini nggak apa-apa. Tapi ubah kata-katanya kita. Kalau ngubah ini, kalian harus ubah juga deklarasinya biar nggak error. Itu udah ya kan, udah paham kan? Nggak ada yang mau nanya? Apa ada tadi yang error? Ada. Dari aku nanti baru nanya Devi kalau mau kesulitan lagi. Nih, siapa nih yang nutup? Makasih banyak, Vi. Makasih banyak, Alfi. Mantap sih. Makasih ya. Thank you, Alfi. The next Pak Windu sih. Nanti pas ujian kalau mau nyontek kasih ya. Aman, Pi. Natasha siap Aman. itu. Iya, anjir. Udah, makasih ya, Vi. Makasih banyak. Oke. Udah kan? Iya, nanti kita Bagus, ganggu. ini aku mau end tanya ya. nggak apa-apa kan, Vi? Hah?